Kenapa kamu sekolah? Ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya kawin lah. Setelah kawin, punya anak. Terus punya rumah, punya ini tuh. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia aja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan fulus. Kalau antum tahu orang barat tuh punya istilah time is money. Itu dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, antum ditanya, antum dapat apa? Maghrib sampai isya dapat apa antum? Kalau antum buka warung dapat fulus. Antum jualan online dapat fulus. Duduk di masjid keluar fulus. Karena ambisinya dunia, semua dihitung dengan dunia. Berangkat umroh, haji dihitung sama dunia. Umroh berapa bayarnya? Berapa sekarang jamaah? 25 juta. 25 juta. Keluar fulus itu. Tabungan berkurang 25 juta. Kemudian ninggalkan kerjaan. Keuntungan anak sehari itu umpamanya 200.000. Kalau anak ninggalkan kerjaan selama 9 hari 1.800.000 habis. Belum kalau pulang nanti sakit, capek. Nanti di sana masih beli oleh-oleh. Aduh, enggak lah, nggak usah umroh. Subhanallah, karena dia ambisinya dunia. Apa yang akan terjadi dengan manusia yang menjadikan dunia ambisi dia? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia. Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia, jemaah. Baina ainai, subhanallah ya. Di antara kedua matanya, kata Nabi SAW. Seperti orang pakai kacamata, jemaah. Kemanapun dia memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, yang ada takut miskin. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Enggak kelar-kelar urusan dia, jemaah. Ana sering sampaikan. Dulu ana berpikir orang yang kaya raya, yang sudah sukses itu akan lebih sering di soft pertama. Karena dia sudah selesai dia. Dia mau makan sampai 7 keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka itu bukan air yang keluar, jemaah. Fulus. Sudah punya dia keran, jemaah. Tapi kenapa nggak bisa ngisi soft pertama? Urusannya ruwet, jemaah. Ada banyak pekerjaan dia. Yang meeting sana, rapat sini, ya Allah. Jangan untuk ibadah, untuk keluarga. Sampai ada cerita di Arab sana. Ada satu orang kaya sukses, jemaah. Waktu untuk keluarganya itu sedikit. Sedangkan tetangganya ini miskin. Akhirnya sering kumpul sama keluarga. Habis asar duduk bareng-bareng sama anaknya, makan pisang goreng, minum kopi. Si istri orang kaya ini cemburu dengan keadaan tetangganya. Maka dia ngomong sama suaminya, "Bang, abang itu kok sibuk terus cari fulus? Nggak lihat kayak tetangga kita bisa kumpul sama keluarganya sore-sore, ngobrol, makan bareng. Masa?" Kata, "Iya." Oh ya, pinter nih suaminya, jemaah. Tetangganya dikasih modal kerja, jemaah. Kasih modal kerja sama dia, ruwet hidupnya, nggak lagi kumpul. Sama sekarang katanya. Yang awalnya punya waktu duduk sama keluarganya, nggak ada waktunya sudah, jemaah. Hadi dunia, jemaah. Jadi subhanallah, Allah jadikan urusannya
Karena tetangganya pintar, kasih, kamu mau nggak saya kasih modal kerja, nanti kamu bisa lebih kaya, bisa punya rumah, bisa punya mobil, ini dibuka itu jemaah. Ya boleh kalau gitu. Hati-hati. Boleh bekerja, nggak dilarang. Kita bicara ambisi. Ambisinya kita tuh ngapain sih hidup di sini? Ambisi antum kerja itu ngapain? Kalau dunia nggak akan pernah rampung urusan antum. Antum lihat jemaah haji kita lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kenapa? Apa karena mereka baru sukses ketika tua, atau mereka sibuk dengan dunia baru punya waktu ketika tua? Tua pun sama jual sawah. Kenapa nggak dari dulu dijual sawahnya? Kok baru tua jual sawah gitu loh jemaah? Sama-sama dia jual sawah. Enggak, dulu masih ambisinya dunia sawah. Oh jangan Ustaz, ini kan usaha Ustaz. Nanti kalau mau mati ya lah nggak apa-apa dijual. Syattata, urusannya dicerai beraikan jamaah. Artinya dia nggak mampu untuk menjadikan waktunya berkah. Quran nggak bisa baca 1 lembar sehari. Sehari selembar nggak bisa. Apalagi one day one juice. Susah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai yang sudah Allah takarkan untuk dia. Artinya dia tetap kondisinya sama walaupun kerjanya lebih keras. Kan orang berpikir semakin kerja keras semakin banyak hasilnya. Tetap yang dimakan 1 piring. Apakah kalau orang banyak duitnya makan jadi 3 piring? Malah jemaah, orang yang miskin tuh makannya lebih banyak. Antum pernah ngelihat restoran-restoran yang bebas milih apa sendiri, bakar-bakar sendiri? Kenapa letaknya di mall-mall besar? Coba di pinggir jalan. Coba buka pinggir jalan ya. Yang beli orang-orang miskin, tutup 2 hari dia. Karena orang miskin ini kalau makan Masya Allah langsung dia. Tapi orang kaya itu kan makan hanya seninya kata dia, sambil bakar-bakar. Aduh kata orang miskin, nggak usah seni-seni, ini perut lapar kata dia. Nah subhanallah, artinya semakin kaya makannya semakin sedikit ternyata. Allahu Akbar ya. Dan